Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita kembali boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan maut dan kematian, melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pemburu roh-roh jahat di udara, yaitu dengan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan pada saat ini di ibadah Paskah ini Bapak Ibu Saudara adalah tema yang diberikan oleh PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sekali lagi, tema yang firman Tuhan yang kita mau dengarkan dalam ibadah Paskah pada hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Sekali lagi, tak terpisahkan dari kasih Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita baca, kita hayati firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Kalau disebut di sini tak terpisahkan dari kasih Allah, itu berarti Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau disebut di sini tak terpisahkan dari kasih Allah, itu berarti Allah mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah telah melibatkan dirinya dalam segala persoalan manusia. Allah bertindak untuk mewujudkan rencananya yang ajaib, bahwa rencananya tidak pernah gagal. Dan itu menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah telah punya inisiatif untuk peduli dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia, dalam seluruh persoalan pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia. Allah dalam kasih-Nya yang kekal telah menunjukkan kepeduliannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, benarlah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan juga dengan tema dari Bapak Ibu Saudara, tak terpisahkan dari kasih Allah. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, apa saja yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Yang pertama, dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Memang manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi dosa itu Bapak Ibu Saudara
tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Di dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 12, mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini menunjukkan tentang bahwa dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sangat jelas dikatakan dalam ayat tadi, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau Dia lakukan setimpal dengan dosa kita, kita binasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dikatakan, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Luar biasa. Ini bukti bahwa dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 24a, saya baca untuk kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diberikan pengampunan, bukan berarti karena Allah itu begitu mengasihi kita sehingga setelah kita percaya kepada Yesus kita semau-maunya saja dalam hidup ini. Bukan, justru kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk kita, bahwa hidup kita telah diubahkan menjadi baru. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Yang pertama adalah dosa. Dia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, apalagi yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Berbagai kesulitan hidup di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, berbagai kesulitan hidup di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya baca untuk kita Bapak Ibu Saudara Roma 8 ayat 31 sampai 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang telah menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, berbagai kesulitan hidup di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu penganiayaan? Apakah itu kelaparan? Apakah itu ketelanjangan? Apakah itu bahaya atau pedang? Itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami berbagai kesulitan kehidupan selama kita ada di dunia ini, bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak mengalami akan kasih Tuhan. Enggak.
segala kesulitan hidup kita itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kasih Allah. Dia selalu menyertai kita, menolong kita, menopang kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Berulang-ulang saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana pagi hari ini, bukankah karena kasih Allah yang telah membuktikan bahwa Dia menyertai, memimpin kita, melindungi kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita, itu karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahwa memang segala kesulitan hidup di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan aniaya sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi baik dosa maupun segala kesulitan hidup di dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain dosa ataupun berbagai kesulitan hidup di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, maka yang ketiga, berbagai upaya iblis, setan, roh-roh jahat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, berbagai upaya iblis, setan, roh-roh jahat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak bisa. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia melindungi kita, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Karena apa? Karena kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang kekal. Berbagai upaya iblis, roh jahat, setan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita merayakan kemenangan di mana Allah telah membuktikan bagi kita bahwa Dia telah mengalahkan iblis, setan, roh-roh jahat. Semua itu sudah ditaklukkan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu oleh karena kasihnya kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan takut terhadap setan, iblis, roh jahat. Enggak. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan dikatakan kita ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kita ada dalam tangan Bapa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangannya. Kita dipegang oleh Tuhan setiap saat, ketika dimanapun Bapak Ibu Saudara. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Jangan takut dengan ilmu-ilmu perdukunan dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa menembus kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dia yang menjaga, melindungi kita. Bahkan dikatakan dari Bapak Ibu Saudara bahwa si jahat tidak dapat menjamahnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan kesaksian-kesaksian, banyak kesaksian-kesaksian dukun-dukun yang sudah bertobat. Mereka berkata begini, bahwa ketika kami mencoba untuk mengguna-gunai, untuk menyerang, untuk macam-macam hal yang diperbuat, untuk mengganggu, untuk merusak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, santetkah dan lain sebagainya. Mereka memberikan kesaksian bahwa orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bisa, tidak mempan dalam guna-guna, dalam ilmu-ilmu apapun. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan Dia mengalahkan iblis, setan, roh jahat. Semua itu ditaklukkan dan diberikan kepada kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi berbagai upaya iblis, setan, roh jahat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Jangan sampai Bapak Ibu karena mimpi buruk dikejar ini, setan dan lain sebagainya, akhirnya Bapak Ibu sudah ketakutan terus. Harus menyadari hidupku ada dalam tangan Tuhan. Aku percaya Allah mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Tidak ada yang bisa
untuk mengganggu, untuk merusak kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus Bapak Ibu Saudara. Itu iman dan keyakinan kita. Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudara, apalagi yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maut kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Maut kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari saya ajak kita Bapak Ibu Saudara membaca 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Oh, haleluya, puji Tuhan. Memang dalam tubuhnya, dalam kemanusiaannya dia mati, tetapi dia bangkit dalam Roh, menurut Roh, dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Artinya bahwa maut kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat orang Kristen yang percaya kepada Yesus mampu berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kematian itu tidak dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memejamkan mata meninggalkan dunia yang fana ini, maka itulah awal di mana kita memasuki kekekalan. Bukan berarti kasih Allah sudah putus, sudah tidak ada lagi. Tetapi Allah mengasihi kita bukan hanya selama di dunia ini, tetapi setelah kita tinggalkan dunia ini pun kasihnya kekal selamanya, membawa kita ke tempat kediaman yang kekal di surga. Itulah jaminan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa maut dan kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena maut kematian itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hayati firman Tuhan ini, sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, sebab aku yakin itu menunjukkan tentang kekokohan imannya, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi maut dan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berapa lama sih hidup kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara? 120 tahun itu sudah sangat jarang, hampir-hampir tidak ada, ya. Sudah susah untuk menentukan kehidupan ini. Tapi sering sekali kita lupa Bapak Ibu Saudara, sepertinya perjalanan hidup kita ini masih panjang. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, sebelum air bah, peristiwa air bah, itu memang umur manusia masih panjang-panjang. 800-900 tahun itu sebelum peristiwa air bah. Tapi setelah peristiwa air bah itu 120 tahun. Dan kemudian di kitab Mazmur dikatakan antara 70 sampai 80 tahun. Nah, itu umur manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, umur 90 atau 100 tahun, ya apalagi 100 tahun, itu sudah sangat jarang. Jadi memang kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara sangat singkat. Dan tidak akan mungkin terulang lagi. Saya sudah usia 51 tahun. Iya. Kalau Tuhan mengaruniakan saya umur 80 tahun, tinggal berapa tahun lagi saya hidup di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, tinggal 29 ya. Kalau dikasih saya 80 tahun, tinggal 29 tahun saya hidup di dunia ini. Itu berarti waktu yang sudah saya lalui sudah jauh lebih banyak, 51 tahun.
daripada waktu yang akan saya capai ke depan. Kalau Tuhan karuniakan saya umur 80 tahun. Tapi kalau enggak, ya lebih dekat lagi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan panggil kita, apa yang kita bawa? Semua tinggal Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada di dunia yang kelihatan ini memang tinggal semua. Karena memang Bapak Ibu Saudara, semua yang di dunia yang kelihatan ini tidak bersifat abadi, hanya sementara saja. Tetapi oleh karena kasih Allah Bapak Ibu Saudara, Dia telah memberikan kita yang bernilai kekal, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Kita sangat bersyukur. Semua yang di dunia ini akan tinggal Bapak Ibu Saudara. Makanya betapa penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kalau Bapak perhatikan tadi nyanyian anak-anak kita, puas dengan Yesus, itu memang yang memberikan kita kepuasan Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, yang telah menjamin hidup kita bukan hanya selama di dunia ini, tetapi setelah tinggalkan dunia ini pun telah dijamin hidup kita, membuat hidup kita puas. Kalau hanya kepuasan karena hal dunia, itu hanya sementara saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kepuasan dalam keimanan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, itu luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Adakah kita sungguh menyadari bahwa ternyata hidup kita di dunia ini sangat singkat? Berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat kita puas, yang membuat kita bahagia Bapak Ibu Saudara. Walaupun ketika mengalami berbagai tantangan persoalan, tapi karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita diberikan kepuasan, kebahagiaan, kita mampu mengucap syukur. Karena apa? Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita juga diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, kebahagiaan kita bukanlah ditentukan dari apa seluruh materi yang kita miliki. Tinggal Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi karena persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, yang membuat kita puas, yang membuat kita bahagia. Dan kita bisa begitu dekat dengan Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memberikan kita pengampunan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sediakan hati, sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, ataupun persekutuan orang-orang percaya seperti saat ini Bapak Ibu. Saya salut dengan orang-orang tua kami. Oma Sudi sudah umur berapa Oma? 90. Oma Sudi 90. Ada lagi orang tua kita, Oma Esther Winarti, ya. Beberapa orang tua kita Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita ini waktu saya berkunjung, sampai dengar orang tua akan sakit sekali tinggal saya. Selain itu saya nggak bisa angkat anak saya. Terus kemudian kadang sakit lambung saya, harus pakai ikat di pinggang di sini. Tapi Bapak Ibu lihat masih mau datang beribadah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Usia 90 tahun. Kalau dilihat dari segi fisik sebenarnya udah lama. Di rumah saja sudah sangat sedemikian. Tapi manusia rohnya, Bapak Ibu Saudara, terus memimpin untuk datang bersekutu memuji Tuhan. Kita berdoa Tuhan memberikan umur panjang kepada orang tua kita ini. Tapi bagaimanapun dalam usia 90 tahun Bapak Ibu Saudara, itu artinya waktu yang Tuhan berikan itu sudah semakin dekat. Dan orang tua kita ini tidak lain dan tidak bukan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil, apa yang mau dibawa dari dunia ini, semua tinggal. Bapak Ibu, memang kita harus bekerja, karena kita masih perlu makan, masih perlu banyak kebutuhan-kebutuhan. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, waktu kita tersita dengan hal-hal dunia ini, sehingga kita tidak menghayati akan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita merayakan hari kebangkitan seperti ini Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita mengalami kasih Tuhan yang khusus, yang istimewa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada kasih Allah yang umum kepada semua orang diberikan. Napas hidup diberikan kepada semua. Sinar matahari diberikan kepada semua orang.
Hujan, itu bukti kasih Tuhan diberikan kepada semua orang. Tidak ada melayani siapapun diberikan. Udara yang kita hirup, ini bukti kasih Allah diberikan kepada semua orang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkarya diberikan kepada semua. Itu bukti kasih Allah yang umum. Tetapi bukti kasih Allah yang khusus, yang istimewa. Yesus rela datang ke dunia ini memberikan kita hidup yang dekat. Karena kalau kasih Allah secara umum itu hanya berbicara kehidupan sementara di dunia ini. Napaskah, hartakah, dan apa semuanya, matahari dan lain semuanya. Itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kasih Allah yang luar biasa, kasih yang dekat, Dia memberikan kita yang bernilai dekat. Dan kita sangat bersyukur. Itu kasih Allah yang khusus, yang istimewa, yang imanen. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan kematian. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia akan menyambut kematian, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia menyambutnya dengan penuh damai. Rest in peace, beristirahat dalam damai. Luar biasa. Karena apa? Karena maut kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita mensyukuri bahwa betapa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Bahwa baik dosa maupun berbagai kesulitan dunia ini, berbagai upaya ini, setan roh jahat, bahkan maut dan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya baca untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai dengan 58. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini kita bersyukur diberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus mengalahkan maut dan kematian. Dan kita dinasihati supaya berdiri teguh dan giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita termasuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Dan Tuhan bilang bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita ini Bapak Ibu Saudara bukan diukur dengan hal dunia ini, tetapi dengan hal yang bernilai kekal. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ibadah hari kebangkitan Kristus, ibadah Paskah pada hari ini, menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa tak terpisahkan dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu, berserah kita dari Tuhan. Berilah yang baik untuk orang terjatuh di nama Tuhan. Pergunakanlah waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan namanya. Dan siap sedialah kapanpun Tuhan memanggil kita meninggalkan dunia ini, selalu siap sedia. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia sampai kapanpun Tuhan memanggil kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan dipanggil meninggalkan dunia ini. Tetapi yang jelas, kalaupun kita nanti saatnya Tuhan panggil meninggalkan dunia ini, bukan berarti kasihnya berakhir sampai di situ. Tidak. Tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal.
Maut kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Memang kalau dipikir-pikir secara manusia, Bapak Ibu Saudara, aduh, kematian itu mengerikan. Tetapi justru untuk itulah Yesus datang. Bukan dari hal yang mengerikan, karena Dia memberikan kemenangan kepada kita. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya pun begitu, setiap saat saya serahkan aja hidup saya sama Tuhan. Saya bilang kalau saya serahkan sama Tuhan, jiwa kepada Engkau yang berdaulat atas seluruh hidupku. Selagi Tuhan berikan kesempatan, puji Tuhan, haleluya. Tapi kapanpun waktunya, dimanapun, bagaimanapun nanti cara Tuhan panggil, semua berserah penuh kepada Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi selamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan ini dengan penuh damai dan penuh dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyatakan tak terpisahkan dari kasih Allah. Allah kita di dalam Yesus Kristus telah mengasihi kita. Bukankah dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah bukti kasih Yesus yang luar biasa. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Kalau Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, itu membuktikan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Itu membuktikan tentang kasih-Nya yang abadi bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah kesulitan-kesulitan dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Yesus sendiri pun sudah memberikan nyawanya untuk kita. Betapa berharganya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan melihat pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 265, yaitu kasih-Nya Tuhan Allah, kasih-Nya tak terduga. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 265, kasih-Nya tak terduga. Jawaban nyanyian pujian ini menjadi penghayatan kita tentang kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian, Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini, kasih-Nya tak terduga. Amin. Dari bintang sehingga ke dunia akan menarik hatinya, kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang penuh. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, kesulitan dari bintang sehingga ke dunia akan menarik hatinya, kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang kasih-Nya tak terduga, betapa kasihannya, tetapi jadikan malam dan salesa. Sekali lagi, kasih-Nya Kasih-Nya tak terduga, betapa kasihannya, tetapi jadikan malam dan salesa. silakan duduk.